Pemirsa, pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta terus memantik kontroversi di tengah masyarakat. Rakyat pun meminta agar pemerintah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Konkret yang akan diambil oleh DPR supaya bisa mengatasi masalah ini dan tidak lagi ditangani oleh DPRD DKI Jakarta? Ya, ini kan masalah tata kelola ya. Tata kelola dari sebuah pembangunan besar yang mempunyai dampak lingkungan. Dan juga ada kepentingan daripada beberapa kementerian. Nah, kita sebetulkan dari proses yang menurut pandangan kita itu adalah salah, kita dudukkan. Terutama hal-hal yang menyangkut mengenai pelanggaran undang-undang. Kan DPR tidak bisa mengatakan bahwa ada sesuatu melanggar undang-undang lantas kita diam. Kan kita harus mengatakan gitu ya, kita sampaikan pada eksekutif bahwa ini ada pelanggaran di sini dan itu nyata-nyata betul karena AMDAL dan lain sebagainya, termasuk juknis daripada KKKP mengenai bagaimana teknik melakukan reklamasi. Dari dua kementerian itu tentunya sudah bisa diambil aksi ya. Kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan moratorium itu kan aksi setelah ada pelanggaran sekian lama ya. Tentunya itu akan menjadi satu tindakan yang tidak cukup ya, karena bukan itu sebetulnya kita lihat bahwa tindakan daripada pemerintah terhadap yang indikasi adanya pelanggaran undang-undang. Itu yang tentunya menjadi topik kita dan apa yang dilakukan oleh DPR, terutama kita lihat bahwa Komisi 4 sudah melakukan panja. Tentunya nanti akan ada satu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam forum panja itu terhadap pengambil keputusan yang ada di eksekutif. Di Komisi 7 juga demikian ya. Nah, kita tentunya akan melihat bagaimana perkembangan dan action daripada pemerintah selanjutnya. Baik, Pak Margarito, DPR punya hak angket maupun hak interpelasi. Apakah mungkin digunakan untuk kasus ini atau seperti apa mekanisme yang harus dijalankan oleh legislatif? Menurut saya sekarang sih begini gitu ya. Saya setuju juga lah ya, karena ini kan masalahnya lintas kementerian nih. Ya. Ada KKP, ada lingkungan hidup dan kehutanan begitu ya, ada Kemenhub juga segala macam. Jadi memang karena itu menurut saya beralasan kalau penanganan ini diawali dengan Pak Jokowi menerbitkan Impres. Memerintahkan kepada anak buahnya untuk tidak melakukan tindakan untuk betul mengambil tindakan hukum berupa menghentikan seluruh kegiatan. Bukan moratorium. Bukan Oke. Bukan gitu ya. Itu yang dilakukan dulu. Nah, selebihnya saya senang kalau misalnya sekarang ini itu aja dulu yang dipakai. Kan tadi Pak Satya bilang teman-teman di Komisi 4 akan segera membentuk panja reklamasi. Tapi panja itu kan membutuhkan waktu, Pak. Sementara di lapangan moratorium itu tidak diindahkan, artinya pengerjaan terus dilakukan. Panja bukan membutuhkan waktu. Enggak dalam hubungan itu. Dia sudah bisa melakukan pemanggilan. Kalaupun misalkan membutuhkan waktu karena kita reses saja. Tetapi apa artinya jika pemanggilan terus dilakukan sementara Presiden belum menerbitkan Impres? Nah, sekarang juga kan itu juga menjadi masalah begitu ya. Sekarang kalau ini kan pemerintah ini masalahnya tidak lagi punya wibawa. Karena itu keputusan mereka juga tidak didengar. Sekarang kan tidak ada jaminan juga bahwa katakanlah tidak Impres turun atau dilakukan pencabutan atau pelarangan selanjutnya oleh Kementerian Teknis juga terus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan ini kan. Tidak ada jaminan juga. Nah, karena itu, tetapi kan ini tidak menghilangkan fakta bahwa ada pelanggaran di sana. Nah, pastikan dulu. Saya malah minta polisi misalnya, malah pastikan ada atau tidak beberapa pulau ini, kegiatan di beberapa pulau ini yang dilengkapi dengan AMDAL. Kalau tidak ada AMDAL, satu di antara pulau ini yang dikerjakan tidak, maka tindakan itu pidana lingkungan, selidiki. Itu mesti dilakukan sekarang. Sembari kita menunggu panja bekerja. Kalau ini faktanya sudah kelihatan bahwa korporasi para pengembang-pengembang ini mengangkangi hukum, melawan pemerintah, kemudian tidak menggubris rakyat di sekitar situ dan sekarang publik terhadap masalah ini. Nah, pada saat yang sama pemerintah Provinsi DKI, pemerintah seringkali malah justru dalam hal yang sama rakyat jelata, rakyat miskin, rakyat terpinggirkan, digusur. Biasanya dalam kasus yang sudah seperti ini, kalau korporasi besar, pengembang dalam konteks sekarang merasa
pura-pura nggak tahu, kemudian rakyat juga merasa pemerintah tidak membela mereka, yang muncul kemudian nanti adalah perlawanan rakyat, dan kalau gayanya Pak Gubernur DKI masih seperti ini, jangan-jangan justru dia akan memancing situasi kerusuhan yang akan terjadi kalau misalkan negara tidak melibatkan diri dalam konteks ini. Cara negara melibatkan diri, dia keluarin impres. DPR-nya segera membuat panja. Sebab kalau hari-hari ini Presiden nggak mengeluarkan impres, berarti negara mengabaikan situasi yang sedang berkembang ini. Dan yang tadi saya sampaikan, bisa-bisa kemudian rakyat akan bergerak sendiri. Baik. Nah, DPR-nya juga segera bertindak. Jadi impres ini menjadi penting. Karena itu adalah dasar hukum yang paling mungkin. Saya tadi sampaikan, kalau SK Gubernur untuk mencabut kita tidak mungkin bisa harapkan. Karena Gubernur bagian dari masalah ini. Kita coba sekarang dorong impres. Bisa nggak Presiden membuktikan dia terbebas dari masalah ini juga? Ya, ini kan... Gitu. Itu menurut saya sekarang harus diambil tindakannya oleh negara. Kalau enggak, saya lihat tanda-tanda akan ada kerusuhan sosial, ada perlawanan rakyat, ini kelihatan. Meskipun kita tidak mengharapkan kondisi seperti itu ya. Ya, makanya negara mulai melibatkan diri. Kalau enggak, ya memang begitu. Ya. Presiden kan bersumpah melaksanakan undang-undang dasar secara murni dan seluruh-seluruhnya demi bangsa dan negara. Ya. Ini sekarang undang-undang udah bengkok. Masa Presiden diam? Nah, karena itu menurut saya penuhi dan patuhilah kewajiban konstitusional itu. Dengan sementara ini ya udahlah, saya ngerti itu bukan keputusan tapi instruksikan, perintahkan kepada Menteri Kehutanan, ya, perintahkan itu dalam bentuk instruksi kan, kepada Menteri Kehutanan, Menteri Perikanan, Menteri yang lain-lain itu yang terintegrasi dalam menangani masalah ini untuk mengambil langkah berupa memastikan tidak dilakukan atau terhentinya kegiatan di daerah itu gitu. Dan membatalkan moratorium sekaligus ini karena moratorium menurut hemat kami tidak efektif dan sangat tidak efektif. Faktanya sekarang sudah jalan. Faktanya para pengembang mengabaikan apa yang diputuskan oleh kantor Menko. Administrasi negara, apa yang membuat Presiden hingga saat ini kok kita bisa menerawang apa yang ada di istana belum juga mengeluarkan impres? Ya, mungkin karena Presiden kemarin di luar negeri. Atau Presiden sebelumnya jadi gubernur juga. Oh iya, bisa saja. Tapi saya melihat dari sisi hukum saja, dari hukum administrasi. Sebenarnya seperti saya di awal pembicaraan saya sudah bilang, sebenarnya ini cukup Menteri Lingkungan Hidup ya dengan second line inspection-nya menyetop sebenarnya. Kalau itu di stop, pidana sudah bisa masuk. Ya, sebenarnya sudah cukup di situ. Nah, akan jauh lebih kuat kalau memang Presiden yang menyetop ya. Nah, saya tadi ya memang moratorium apa gitu ya. Tapi sebenarnya kan moratorium tuh istilah yang menyetop gitu ya. Kalau kita pakai istilah sementara. Ya memang. Ya. Nah itu memang Presiden yang karena itu sudah lintas kementerian dan ada kemenangan gubernur juga ya. Jadi menurut saya itu akhir. Kalau memang mau cepat ya impres keluar. Tapi kalaupun belum itu Menteri Lingkungan menurut saya sudah cukup. Ya dia punya power besar di situ dan bisa rame-rame lah sekarang ke sana ke lokasi ada apa enggak tuh kegiatan? Iya. Kalau masih ada dan gimana itu? Ada satu soal lain gitu ya. Pemerintah secara terbuka mengatakan moratorium, tapi dalam kenyataannya kayak begitu. Tidak benar mereka bohongi kita gitu kan? Ya, Republik ini. Pemerintah pernah juga menjalankan moratorium yang berhasil. Iya. Kita minta kehutanan. Kita minta implementasikanlah itu di dalam konteks ini. Kita lakukan, lihat, periksa. Ya, lantas kita tegakkan undang-undang karena kita sudah mengetahui dan diakui oleh pemerintah ada pelanggaran ya. Kan ini sebetulnya win-win ya. Betul. Karena kita tujuannya adalah supaya itu tidak terjadi. Ya. Baik, ya, kan? Baru kita fungsi-fungsi kita pakai. Sesuatu yang sudah terlanjur terjadi agak sulit untuk disamakan dengan kita minta lah pemerintah ini pastikan kepada kita ini melihat mungkin dalam waktu minggu-minggu ini kita akan lihat ini ada pemerintah gitu. Pemerintah kan kerjanya mengatur, mengelola begitu. Karena moratorium ternyata tidak dilaksanakan di lapangan dan terima kasih Bapak-bapak atas waktunya berbincang sama kami dan pemirsa. Inilah akhir dari Talk to Anies malam hari ini. Kita akan menunggu langkah apa yang diambil oleh pemerintah agar reklamasi bisa benar-benar di stop. Saya Aryo Ardi, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.